Sudah dapat 600 followers, terus ngapain? Bingung, selanjutnya harus apa? Nah, kalau kamu merasa bingung seperti itu, video ini khusus untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya afiliator Indonesia? Semoga kabar baik dan sehat-sehat selalu ya. Dan kita masih terus membicarakan inovasi-inovasi dan terus belajar ya terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan TikTok affiliate. Nah, teman-teman, kebetulan ada yang komen di video sebelumnya yang kayaknya bingung ya, setelah dapat 600 terus ngapain? Cari produknya di mana gitu ya? Kok di produk saya, maksudnya di akun saya kok kayak nggak ada produknya. Nah, memang teman-teman, setelah kita mendapatkan 600 followers, kemudian setelah daftar ya, setelah daftar dan menjadi affiliate, akan muncul tadi keranjang ya di profil kalian, di halaman yang kalau misalnya masuk ke profil kita, itu ada keranjangnya. Kemudian diklik di situ akan masuk ke affiliate center atau pusat afiliasi. Nah, memang barang-barangnya harus kita pilih ya supaya masuk ke showcase kita. Oke, kita bahas sekarang ya. Nah, saya akan mencoba untuk mencontohkan ya. Saya akan masuk ke akun saya yang baru. Ini baru level 2 ya. Memang baru banget. Dan saya akan mencontohkan dari sini gitu ya, mulai dari awal. Nah, ini teman-teman di halaman pertama profil teman-teman itu pasti kalau sudah dapat 600 followers, maka akan ada keranjangnya ya, ada ikon keranjangnya di situ. Diklik di situ, kemudian akan keluar tuh seperti rumah affiliate center atau pusat afiliasi. Kemudian diklik tanda panahnya, kemudian akan masuk nih ke sini. Nah, saya baru sedikit ya untuk contoh ini. Nah, di situ ada produk marketplace. Nah, di situ kita klik ya di bawah TikTok Shop Toolkit itu ada produk marketplace. Kita klik di situ. Nah, nanti akan keluar nih barang-barang yang bisa kita jual, barang-barang yang bisa kita pilih. Nah, teman-teman, sudah menentukan atau belum? Kalau belum menentukan, masih campur-campur ya, sudah bebas ya. Di sini ada kategorinya, macam-macam, bisa teman-teman lihat. Di sini ada lifestyle, ada home supplies, ada muslim fashion. Saya pakai yang bahasa Inggris soalnya ya. Ada yang men Islamic clothes, ada beauty and health, makeup, underwear, elektronik, dan seterusnya. Nah, teman-teman, kalau memang mau spesifik langsung kategorinya, misalnya home supplies gitu ya, atau pakaian muslim perempuan, itu bisa dipilih saja. Tapi kalau misalnya memang belum gitu ya, ya perkirakan atau pertimbangkan barang-barang yang sudah ada di rumah gitu ya. Jadi nggak perlu modal lagi untuk beli sampel. Kan pastinya kalau di rumah itu kebutuhan sehari-hari pasti punya ya, misalnya sabun, sampo, kemudian peralatan dapur, mungkin kompor dan seterusnya, itu udah ada. Kalau memang teman-teman mau latihan dulu istilahnya ya, tidak perlu modal banyak-banyak dulu. Tapi kalau memang sudah ada, dibajetin gitu ya, berapa untuk beli sampel, ya bebas-bebas aja, langsung aja misalnya pakaian, atau memang teman-teman koleksi pakaian gitu ya, ya sudah pakai kategori yang pakaian aja, nanti untuk sampelnya atau untuk bikin videonya pakai pakaian-pakaian yang udah beli duluan. Tapi dicek dulu ya, dicek dulu nanti di TikTok Shop ini atau di Shop Tokopedia ini ada nggak barangnya gitu ya. Kalau nggak ada barangnya nggak bisa dijual gitu ya. Jadi dicari-cari dulu gitu. Nah, misalnya nih ya, misalnya teman-teman mau kategori electronics, misalnya saya ambil electronics. Nah, di sini elektronik juga ada subkategorinya ya. Ada aksesori telepon, ada audio video, ada telepon dan tablet. Kemudian ada peralatan rumah tangga, home appliances ya. Saya mau home appliances ya, biar mudah untuk mencontohkannya. Nah, di sini ada macam-macam ya, ada kipas angin, ada dan seterusnya. Pastinya kalau kita mau mencoba jual sebagai affiliate, kita harus punya barangnya nih. Ya, nah
Kalau misalnya kita sudah GMV-nya atau omsetnya tinggi, maka kita bisa minta sampel gitu ya, minta sampel ke supplier atau ke seller. Gitu ya. Akan tetapi kalau misalnya kita pemula biasanya agak susah sih minta apa namanya sampel ke seller karena mereka akan masih meragukan kemampuan kita dalam menjual. Nah, apalagi kalau barangnya mahal-mahal. Saya sarankan kalau teman-teman pemula itu masuk ke barang-barang yang murah saja gitu ya. Nah, barang-barang yang murah itu biasanya ada nih perabot dapur ya. Kitchen appliances di sini tuh ada yang harga 31.000, ada yang 61.000, ada yang 32.000, macam-macam ya perabot-perabot dapur ini. Nah, bisa bahkan kalau misalnya teman-teman udah punya di rumah gitu ya, tinggal pakai yang itu aja, tinggal cari barangnya di sini gitu ya. Pilih yang murah-murah aja, peralatan dapur itu banyak juga yang murah kalau memang belum punya gitu ya. Kalau yang udah punya yang mahal juga nggak apa-apa gitu ya, karena kan udah ada, tinggal pakai aja nanti kalau bikin videonya pakai yang udah ada di rumah. Nah, kemudian teman-teman perlu dilihat juga ya kalau misalnya pilih-pilih barang itu pilih yang suka ada promo-promo biar kita ngomongnya agak ada tambahan informasi di samping misalnya fiturnya bagus, misalnya kalau peralatan dapur misalnya awet, misalnya kemudian sangat membantu memasak gitu ya, jadi nggak rempong gitu. Bisa dilihat juga tuh ada promo-promo seperti yang di sini ya. Yang di sini ada Jumat Hemat, kemudian ada beli lokal. Itu nanti ada diskon-diskonnya ya. Jadi macam-macam. Kemudian yang perlu diperhatikan tadi ya, jadi barangnya yang sudah punya gitu ya. Kalau misalnya sebisa mungkin yang udah punya kalau pemula ya. Kalau memang modal cari yang murah-murah aja. Kenapa kalau yang mahal? Karena jualnya yang mahal tuh susah gitu ya. Kalau yang mahal-mahal itu orang mikir nih, ih siapa itu penjualnya gitu ya, ngerti apa enggak gitu ya, dipercaya apa enggak gitu. Tapi kalau yang murah-murah misalnya 10.000, 15.000 orang nggak terlalu mikir siapa penjualnya, harganya juga cuma 15.000 gitu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah tokonya. Nah, tokonya juga perlu diperhatikan nih. Dia misalnya reputasinya seperti apa. Biasanya kalau di halaman ini kita bisa melihat reputasinya itu dari bintangnya gitu ya. Bintangnya itu dia bintang berapa ya. Jadi teman-teman misalnya di sini nih ada yang ini ya, yang saya lihat ini nih, yang rak kopi ya, rak kopi saset angkringan, rak warkop itu harganya 32.500. Kemudian dia sudah terjual 2.000 pieces ya. Jadi dia sudah bisa menjual 2.000. Itu juga menjadi pertimbangan kita. Kalau misalnya udah laku banyak, 10 ribuan, 2.000, pokoknya ribuan gitu. Oh, barang ini laku nih, banyak yang nyari gitu ya. Walaupun mungkin sekarang enggak, tapi setidaknya pernah gitu ya, pernah barang ini laku banget gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa mempertimbangkan, mungkin ya orang akan selalu perlu barang-barang ini gitu ya. Bisa juga dipertimbangkan seperti itu. Kemudian ini bintangnya di sini, tapi bintangnya itu 3,7. Nah, teman-teman masuk deh. Kalau mencurigakan kayak gini, lihat-lihat ya. Coba saya masuk ke kompor ya. Masuk ke kompor yang di sampingnya ini dia baru laku 120. Nah, ini juga agak kurang menjanjikan. Kenapa? Karena baru 120 yang laku gitu ya, belum yang ribuan. Tapi kita lihat ya, bintangnya 4,7. Nah, reviewnya penting banget, lihat reviewnya ya. Di sini 4,8 ya. Kemudian reviewnya bagaimana, bagus-bagus. Kalau saya itu suka penasaran sama yang bintangnya kecil, bintang 1, bintang 2, bintang 3 suka dibacain tuh. Di sini misalnya dia ada bintang 1 nih 2. Jangan dipakai hari-hari, dipakai goreng kentang setengah jam nggak mateng. Tuh. Tapi dilihat-lihat ya, kalau misalnya dari ribuan, kemudian yang komen buruk itu cuma dikit, ya mungkin kebetulan aja kasus ya. Karena walaupun barang dari pabrik, pasti aja ada yang cacat gitu ya. Tidak berarti semuanya cacat gitu ya. Ini ada bintang 2, kemudian ada bintang 4 langsung gitu ya. Bintang 4 aja ngasih bilangnya penyok. Nah, awalnya ragu, terus coba tanya-tanya sama adminnya pas datang, ini bintang 5. Nah, teman-teman, ketika baca testimoni ya, baca reviews, kalau saya harus saya bedakan antara
Walaupun bintang kecil, kalau kesalahannya itu di kurir, itu tidak menjadi sesuatu yang mengganggu saya untuk memilih barang tersebut. Karena yang namanya di kurir ya, kadang-kadang memang kurirnya ceroboh, kadang-kadang memang jaraknya jauh, pasti misalnya penyok atau apa. Tapi yang saya menjadi perhatian kalau kualitasnya. Kalau kualitasnya itu buruk, misalnya pakaian juga pakaian dewasa yang nyampe pakaian anak-anak, kemudian barangnya nggak bisa dipakai, palsu, tidak sesuai dengan yang ditontonkan di video, itu baru menjadi pertimbangan nggak mau jual yang seperti itu. Tapi kalau misalnya datangnya nyampenya lama, kemudian apa namanya barangnya penyok misalnya, atau misalnya apalagi ya, yang kesalahannya bukan merupakan kualitas dari barangnya. Oh, misalnya beli dua, datangnya satu, itu kan bukan kualitas ya, tapi kualitas pelayanan. Mungkin dia kurang teliti gitu ya. Bukan berarti barangnya yang jelek, tapi pelayanannya yang jelek. Nah, kalau cuman satu dua gitu, misalnya ada komplain, beli dua kok dikirim satu. Kalau saya sih tidak menjadi kerisauan gitu ya. Kalau barangnya bagus, nggak apa-apa, bagus ya. Kemudian apa namanya, kita pilih ya. Nah, setelah itu, teman-teman, kalau misalnya untuk menjadi pertimbangan, kita kembali ya, cari yang murah tapi bintangnya bagus. Ini 100 nggak mungkin. Pokoknya yang di bawah 50.000 ya. Disarankan kalau misalnya teman-teman pemula itu yang di bawah 100.000. Nah, kemudian di atas itu, teman-teman, ada yang namanya free sample ya. Ada yang fast selling products. Nah, untuk teman-teman bisa dipertimbangkan diklik yang fast selling products ya, yang jualnya cepat maksudnya ya. Cuman yang harganya murah-murah aja nih, 30.000 apa nih? Dispenser mini misalnya ya. Laku 179. Kita lihat yang di bawah 50.000 dulu deh. Kalau yang pemula-pemula itu, coba sort by price low to high. Nih banyak yang murah-murah, 3.800 ya. Kemudian yang kali bintangnya, karet tabung 6.500. Nah, misalnya ini ya. Misalnya ini filter sambungan keran air nih. Ya, sambungan keran air harganya cuma 7.000. Kemudian udah laku 3.900. Kemudian bintangnya 4,6. Coba kita klik gitu ya. Nah, ini di bawah, di paling bawah itu bisa digeser teman-teman. Tadi sudah ya dilihat reviewnya segala macam. Digeser ke atas. Nah, di sini tuh ada kalau stoknya ada berapa nih? Ya, stoknya cuma 74. Nah, menjadi pertimbangan juga kalau kita mau jual, lihat nih stoknya tuh cuma dikit, 74 ya. Ya nggak apa-apa sih buat latihan atau kalau misalnya barangnya juga nggak terlalu mahal gitu ya. Nah, salah satu pertimbangan lagi untuk memilih toko adalah kalau dia stoknya banyak, ya. Stoknya lebih banyak, itu lebih recommended. Kenapa? Karena kalau misalnya stoknya sedikit, kita udah bikin videonya, ada yang laku suatu saat gitu ya. Misalnya lama kan bikin video itu nggak langsung laku gitu ya. Misalnya lakunya bulan depan gitu. Pas ada yang laku, barangnya habis gitu ya. Jadi itu juga menjadi pertimbangan nih, stoknya cuma 74. Kemudian di bawahnya itu di sini ya komisinya nih. Komisinya tuh 560. Nah, untuk pemula nggak usah mikir-mikir komisi deh. Yang penting pecah telur aja dulu. Nanti kalau misalnya udah banyak nih yang murah-murah laku, baru mikir-mikir nih komisinya cari yang gedean A gitu ya. Nah, di sini komisinya 8%, kemudian 89% positive reviews. Nah, di sini apa namanya, tidak ada dia si sellernya itu tidak mengiklankan, makanya hanya ada satu persentase komisi, estimasi komisinya 560, tidak ada lagi. Biasanya kalau si sellernya juga mengiklankan itu ada 2 komisi. Komisi kalau kita yang tanpa iklan oleh si seller ya, tanpa diiklankan oleh si seller, kemudian